gue pengen jadi content creator yes, tapi kok gak berani bertindak ya, gak berani terjun ya. Garis batas aku adalah di upload itu loh, ternyata susah ya. Terima kasih karena kamu masih mau berjuang. Dari kecil aku suka banget, aku emang anaknya demen tampil gitu ya. Kayak kalau misalnya di gereja ada talent show, itu pasti aku ada auranya gitu. Dari guru sekolah minggu bisa ngeliat kayak ya anak pengen banget nih, pengen banget jadi. Iya dulu tuh aku talkative banget sampai waktu aku SD, tapi aku pernah dilakban mulutnya saking aku cerewet banget. Sampai akhirnya aku dapat kesempatan untuk berkuliah di Gading Serpong di UMN. Dan di kuliahan pun aku juga terlibat di beberapa UKM ya, UKM kalau di UMN itu. Pertama ada teater katak, di situ aku terlibat. Sempat jadi cast untuk beberapa pementasan. Kostum juga aku belajar, jadi aku belajar depan layar sama belakang layar. Aku juga terlibat di Women TV. Sempat aku ikut punya audacity ya untuk ikut Miss UMN, yaitu beauty pageant. Naifnya tuh masih ada gitu, jadi masih gak ada tahu malunya. Puji Tuhan aku bisa dapat 10 besar, dapat gelar Miss Congeniality, Miss Persahabatan ya. Kayaknya bersahabat banget tuh waktu aku di sana. Ternyata ada interview Kompas Gramedianya langsung gitu, perwakilan. Ternyata itu adalah wawancara untuk mencari 5 orang untuk diberikan semacam golden ticket ya, di mana mereka akan bisa bekerja di semua lini bisnis yang dimiliki oleh Kompas. Mereka cuma cari 5. Ternyata aku berhasil dapet golden ticket itu, salah satu dari 5 orang yang mendapatkan golden ticket. Waktu dapat kesempatan untuk ngerasain itu semua, aku tuh jadi malah tambah bingung gitu sebenarnya. Aku ini apa ya gitu, kayak teater aku coba, bikin program acara aku coba gitu. Itu yang bikin aku jadi kayak, waduh ini jadi generalis nih, jadi kayak nyobain semua gitu kan. Makin bingung sebenarnya justru. Dengan aku menjadi generalis, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ternyata mungkin panggilan aku tuh aku seneng berubah-berubah perannya gitu. Dan kayaknya aku jadi lebih ngerasa enjoy kayak ikan yang ada di dalam air ketika aku acting. Kayaknya aku seneng kayak, coba lu jadi apa gitu, aku pengen banget gitu, aku suka banget. Ketika aku kuliah, aku juga dapat kesempatan bisa kenal sama content creator yang saat itu berkuliah juga bareng sama aku di sana, yaitu Chandra Liao. Beberapa kali ngajakin aku jadi talent di video-videonya beliau gitu. Jadi waktu dia masih di Instagram, aku ikut Instagramnya dia. Waktu di YouTube, aku ikut di YouTube-nya dia jadi talent. Terus waktu iklan juga aku diajakin sama dia, iklan TV pertama itu adalah Fulo. Dari situ aku dapat penghasilan yang dimana aku akhirnya bisa beli laptop sendiri. Karena aku pengen jadi content creator ya, dan kalau sebagai content creator tuh butuh gear untuk ngedit. Tapi jujur Li, even until now aku gak pakai itu untuk konten. Ternyata bener-bener jadi kayak purpose-nya gak ada gitu. Terus sempet aku ikut iklan apa, aku jadi bisa beli kamera. Itu kamera sampai jamuran karena aku gak pakai-pakai juga. Beli iPhone second, beli di Shopee, gak tahu itu bener apa enggak gitu kan, gak takut ditipu. Dari dia kondisinya masih mulus, sampai udah kameranya rusak, yang kamera depannya rusak, itu aku belum konten-konten juga. Itu deh, itu kontradiksinya di situ deh. Aku ada di satu titik, bahkan sebelum quarter life crisis, menuju quarter life crisis itu aku kayak, gue pengen jadi content creator yes, tapi kok gak berani bertindak ya, gak berani terjun ya. Gue sepede ini, ikut ini, ikut itu gitu kan, tapi kok gak ngerjain juga gitu untuk diriku sendiri. Setelah kuliah aku coba kerja di kantor gitu. Saat itu kantornya headquarter untuk laminating mobil yang banyak banget cabangnya di Indonesia. Di situ tetap sih aku dikasihnya untuk media sosial dan konten. Aku udah ngerjain konten buat di sini. Sesuatu hal yang aku kerjain waktu kuliah juga masih sejalan, masih inline gitu. Tapi kok aku nggak happy ya di lingkungan kantor gitu. Terus sempat waktu COVID pun melanda, industri kreatif dan industri entertainment pun juga ke hold ya kan. Dan saat itu aku ikut temen aku yang bisnis rumahan bikin usaha customize baju gitu. Di situ pun yes, aku ngerasa ada kegiatan, aku dapat penghasilan, tapi kok tetap gak resonate ya di diri aku, kayak
wah aku makin stray away sama siapa aku gitu. Sampai akhirnya 2023 akhir, aku ngerasa aku udah gak ada duit untuk diriku sendiri, aku gak punya uang. Udah terpojok gitu sama situasi. Saat itu resolusiku adalah 30 hari aku upload satu konten. Berapa bulan aku berkonten itu memang growth-nya bener-bener tinggi banget. Dimana dalam waktu 3 bulan aku dapat 300.000 followers. Waktu itu aku lagi sakit aku gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku gak bisa ngonten. Itu aku tidur aja sampai kepikiran buat ngonten. Terus kalau aku pergi keluar makan sama keluarga, aku ngerasa bersalah karena harusnya gue pakai waktu ini buat ngonten. Jadi aku jadi slave for the algorithm. Gue ngelihat diri gue tuh, gambar diri gue tuh gak ada bentuknya sama sekali gitu loh. Terus ada pengumuman audisi interaksi musikal yang diadakan oleh Jakarta Movement. Aku baru submit itu H-1 pendaftarannya ditutup. Itu bener-bener nekat, aku ngerasa aku nekat tapi aku coba kirim. Tapi somehow mereka panggil aku untuk walk-ins. Banyak hal yang harus aku korbankan untuk mengikuti ini. Padahal growth-nya lagi kenceng-kencengnya, orang-orang lagi ngeliat aku. Tapi aku harus postpone itu semua karena 3 bulan aku latihan itu intensif banget. Terdampaknya adalah followers aku akhirnya stagnan menuju turun. Jadi kayak turun 100, 200, deng. Wah, kita secara psikologisnya belum biasa tuh begitu tuh, kayak panik. Papi, mami, ini ada project nih gede banget. Ibarat 1 hari doang aku dateng tuh, wah udah bisa cover kebutuhan kita buat berapa bulan gitu misalnya kan. Nggak bisa nih, nggak keambil nih gitu. Ya nggak apa-apa nih sih, kamu all in di sini. Aku all in di situ. Fast forward 3 bulan, orang-orang di industri film ternyata pada nonton musikal. Mereka orang-orang yang menonton musikal. Hari ini ada Riri Riza, Mira Lesmana, Gina Esnur, wah beban banget. Belum lagi Tulus yang punya acara, Tulus nonton. Akhirnya dari beberapa orang-orang tersebut menawari untuk aku bercasting film. Sesuatu yang aku gak pernah bisa. 3 bulan aku ngorbanin TikTok aku untuk aku all in di sini. Ternyata sesuatu yang aku cari-cari bertahun-tahun yang lalu, ternyata mereka lihat aku dari situ. Ketika aku di penghujung umur 30 ini udah baru kebuka semua, ada di satu sisi aku ngerasa coba aja ini terjadinya waktu aku lebih muda lagi. Gak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat. Semua orang punya timingnya masing-masing. Terhitung per hari ini aku udah main di 2 judul film. Terus kalau gak salah 2 series buat Netflix deh. Mungkin orang lihatnya kayak, wah gampang banget dia dapetnya. Wah, aku harus bergumul dulu dengan diri aku dan semua yang aku tahan itu, all the knowledge, all the things yang aku udah tahu secara teori tapi nggak pernah aku lakukan. Masih ada versi-versi diriku lagi yang harus aku terobos, yang aku nggak tahu akan membawa diri aku kemana lagi. Nissy Ariana Maynard yang sekarang adalah seseorang yang berpengharapan. Aku bisa bilang aku berani untuk berharap sekarang. Dear Nissy yang lagi tidur-tiduran, mungkin kamu lagi tidur, kamu lagi nangis, kamu lagi tantrum. Ini aku yang ada di masa depan yang sebenarnya nggak jauh dari kamu sih. Cuman waktu kamu jalanin pasti rasanya kayak 1 hari itu kayak rasanya 1000 tahun. Lagi banyak menyalahkan sekitar, menyalahkan dunia. It's okay, it's part of your process. Mungkin kamu udah gak lihat masa depan yang kamu sama sekali gak bisa lihat itu. Kamu penuh rasa bersalah. Terima kasih karena kamu masih mau berjuang. Terima kasih karena kamu masih ngasih benefit of the doubt sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu gak gitu, gak ada aku sekarang. Aku gak ngerasain mujizat demi mujizat tiap hari. Meskipun kayaknya kamu jauh banget dari purpose kamu. You don't have any chance anymore gitu, tapi ternyata kamu bisa ngalamin sesuatu yang personalized buat kamu gitu. Limitasi demi limitasi yang udah kita break bareng-bareng. Aku yakin makin naik pasti beda lagi perjuangannya.
jadikan apa yang kita udah lalui ini sebagai bekal, sebagai kenyataan bahwa kamu bisa gitu. Dan Tuhan akan kasih kamu kapasitas untuk menembus garis batas yang lainnya. So, ini pengingat untuk Nisi yang mungkin di masa depan akan devastated ya waktu mencapai mimpinya yang lain. Tapi bisa kok, bisa yuk, bisalah. Yo, let's go, come on.